Bunyinya itu begini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Pernah dengar ayat itu? Lihat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab suatu kaum selama Nabi Muhammad itu ada di sisi mereka. Lihat. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka wa anta fihim, sementara engkau wahai Muhammad kekasihku ada di sisi mereka. Artinya kalau kita mau lepas dari siksaan Allah, kalau kita mau terbebas dari murka ilahi, lihat lagi-lagi Al-Quran mengajarkan apa? Mengajarkan supaya kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang bilang begitu. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Lanjutannya apa? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka meminta istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menguatkan ayat yang tadi, bahwa kalau kita dalam beragama, selama kita beragama, beriman kepada Allah, kalau kita terjatuh ke dalam dosa, kita beristighfar. Setelah beristighfar kita bersolawat, mendekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Apalagi nabinya beristighfar di alam barzahnya untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, salah satu episode terpahit dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ketika wafatnya dua orang terkasihnya. Seperti yang pernah saya singgung di pertemuan sebelumnya. Satu yang melindungi beliau di dalam rumah namanya Khadijah radhiyallahu anha. Istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha wafat pada tahun, para ulama menyebut tahun itu sebagai tahun kesedihan, Amul Huzan. Yang kedua yang melindungi beliau di luar rumah namanya Abu Thalib. Abu Thalib. Sebagian ulama berpendapat Abu Thalib itu sebetulnya beriman tapi dia ghair muslim. Ada sebagian ulama, Zaini Dahlan misalnya mengarang kitab Asnal Matalib fi Najat Abi Thalib. Sebagian ulama berpendapat Abu Thalib itu tidak termasuk kafir dengan kekufuran yang sama persis dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena bagaimanapun Abu Thalib itu menunjukkan pembelaannya terhadap Nabi. Ulama-ulama ketika mencek riwayat-riwayat berkaitan dengan Abu Thalib menangkap indikator bahwa Abu Thalib sebetulnya beriman. Cuma tidak memproklamirkan keimanan dengan dua kalimat syahadat. Sebagian ulama berpendapat begitu. Sebagian ulama Al-Azhar juga ada berpendapat begitu. Abu Thalib walhasil terlepas dari perdebatan itu adalah orang terkasih. Orang yang salah satu orang yang dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat di tahun yang sama. Ulama menyebutnya tahun kesedihan. Sebagian orang beranggapan tahun kesedihan itu karena wafatnya dua sosok manusia itu. Ternyata bukan. Nabi Muhammad itu sedih bukan karena kehilangan dua manusia itu saja. Ya, manusiawi. Kita sedih kehilangan orang tercinta. Tapi yang paling membuat beliau sedih dan kenapa tahun itu disebut tahun kesedihan bukan hanya karena beliau kehilangan dua orang terkasihnya. Tapi apa? Tapi karena pintu-pintu dakwah Islam ketika itu dengan wafatnya dua sosok itu semakin tertutup rapat. Semakin susah Nabi berdakwah. Orang kafir semakin kurang ajar kepada Nabi karena orang yang melindunginya di luar sudah wafat. Selama Abu Thalib hidup dan Abu Thalib itu dianggap bagian dari mereka, mereka nggak berani kurang ajar karena ada Abu Thalib. Abu Thalib wafat, Khadijah radhiyallahu anha wafat, ibunda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin susah untuk melebarkan sayap dakwah Islam. Baik. Sebelum Abu Thalib wafat, sekarang saya flashback sedikit sebelum Abu Thalib wafat. Abu Thalib adalah orang yang berpengaruh dalam sejarah Islam karena dia melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sikap kekurang ajaran orang-orang Quraisy. Saya akan bacakan sekarang supaya tidak terlihat sebagai dongeng. Sebuah kitabnya sangat tebal sekali. Al-Bidayah wan Nihayah. Unzur Al-Bidayah wan Nihayah lil Imam Ibnu Katsir. Ada terjemahannya bahasa Indonesia betul enggak? Kita enggak baca terjemahannya, baca aslinya. Ana jitu min Masr, wal bisyaban azhariyan insyaallah. Baik, sanaqra al-an. Sanaqra juz'an min hadzal kitab Al-Bidayah wan Nihayah lil Imam Ibn Katsir rahimahullah. Orang-orang kafir setiap hari mereka berpikir keras bagaimana caranya supaya dakwah Nabi itu bisa lenyap. Nabi Muhammad pengikutnya itu bisa musnah. Itu aja di otak mereka itu. Sudah kehilangan berbagai macam cara, akhirnya mereka bikin ide. Udah gini aja dah. Kita sekarang utus beberapa orang dari kalangan kita ngomong sama Nabi, bernegosiasi. Bernegosiasi. Apa isi negosiasinya? Saya akan baca. Kelebihan kitab ini apa? Hampir setiap riwayat yang beliau sertakan, Imam Ibnu Katsir ini seorang ulama besar, saudara. Ahli tafsir, punya tafsir Ibnu Katsir dikaji di berbagai perguruan tinggi Islam.
Tahu semua itu masuk jurusan tafsir. Beliau ahli sejarah, al-bidayah wan nihayah. Di antara kelebihannya, cerita yang beliau sampaikan ini bersanad. Artinya jelas asal usulnya. Dari fulan, fulan dari fulan, fulan. Saya nggak akan bacakan sanadnya, karena pasti nggak bakal kenal dengan nama-nama perawi ini. Betul nggak? Ya, saya akan bacakan intinya. Dengarkan baik-baik cerita ini, supaya ini menambah keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijtama'a aliyatun min asyraf Quraisy. Kalangan-kalangan terkemuka dari orang Quraisy berkumpul di suatu tempat. Ba'da ghurubis syams, ketika setelah matahari terbenam. Inda dhahril Ka'bah, di belakang Ka'bah, di pelataran Ka'bah, dekat Ka'bah. Faqala ba'duhum li ba'din. Mereka saling berbisik satu sama lain. Ib'atsu ila Muhammad fakallimuh. Coba kita utus kiriman ke Muhammad itu. Coba itu ngobrol sama dia, bernegosiasi kira-kira begitu ya. Mereka sudah kehabisan cara. Udah kita negosiasi aja sama Nabi Muhammad itu. Wa khasimu hatta ta'dzuru fi fa ba'atsu ilaihi inna asyrafa qaumik qad ijtama'u lak liukallimuk. Datanglah utusan, Muhammad, ada orang yang mau berkumpul, ada orang yang mau bernegosiasi, mau ngomong, mau ngobrol sama Nabi. Nabi diberikan utusan sampai kepadanya informasi bahwa para pembesar Quraisy ingin bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahum Rasulullah mengira ketika pembesar orang-orang terkemuka dari kalangan Quraisy ini dikabarkan ingin berjumpa, mengira mereka itu ingin masuk Islam. Paham? Karena itu faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sari'an, bergegas menyambut mereka, padahal mereka ingin bernegosiasi. Wa huwa yadhun annahum qad badalahum fi amrihi bad'un. Beliau mengira bahwa sudah mulai ini orang-orang Quraisy ini sudah mulai mau masuk Islam, gitu ya. Ada rasa gembira dalam hati Nabi ketika ada orang ingin memeluk Islam, karena itu artinya Nabi berhasil menyelamatkan hamba Allah dari ancaman api neraka, dari siksaannya yang kekal. Wa kana harisan yuhibbu rusydahu. Beliau itu sangat betul-betul ingin kebaikan untuk kaumnya, sekalipun mereka memerangi beliau. Wa ya'izzu alaihim hatta jalasa ilaihim. Singkat cerita, duduklah sudah rembuk, datang orang-orang Quraisy, beliau duduk menyambut, ngobrol. Faqalu, mereka bilang, ya Muhammad, inna qad ba'athna ilaika lina'dzura fik wa inna wallahi la na'lamu rajulan minal arab adkhala ala qaumihi ma adkhalta ala qaumik. Muhammad, kita sudah mengutus utusan. Bila ngobrol itu begitu bilang, kami tidak pernah menjumpai ada seorang laki-laki dari kalangan orang Arab yang mempengaruhi kaumnya seperti engkau mempengaruhi kaum kami. Paham maksudnya? Mereka menggambarkan Nabi Muhammad ini sudah mengocak, sudah mengobrak-abrik keyakinan mereka. Paham begitu ya? Kami tidak menjumpai ada orang Arab seperti engkau ini yang bisa mengobrak, yang bisa memberikan pengaruh sedemikian besar kepada kaumnya seperti engkau itu. Tidak pernah. Laqad syatamtal aba, engkau mencaci maki nenek moyang kami. Sebetulnya ini tuh fitnah ya. Tidak pernah ada riwayat Nabi itu mencaci maki ya. Karena bahkan ada larangan dalam Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, betul enggak? Ada larangan dalam Al-Quran, kita tidak boleh mencaci maki sesembahan umat agama sekalipun mereka dalam keyakinan kita sesat, betul enggak? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena kalau kita mencaci maki sembahan mereka, mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, ya kan? Sebagai tindakan preventif, bahasa mahasiswanya begitu, untuk mencegah orang mencaci maki Tuhan kita, kita tidak boleh mencaci maki Tuhan. Mereka memfitnah Nabi. Engkau sudah mencaci maki nenek moyang kami, kata orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu. Laqad syatamtal aba, na'am. Wa'ibtadin, engkau mencela agama kami. Mencela, beliau tidak pernah mencela. Beliau itu hanya mengajak dan mengoreksi. Tapi lihat orang kalau dalam puncak kekufuran, dia mencari segala macam cara memanipulasi fakta, betul enggak? Seolah-olah beliau adalah pencela dan pencaci maki, padahal tidak. Wa'ibtadin wasafahtal ahlam wasyatamtal aliha. Engkau mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, padahal tidak pernah terjadi itu. Wala wahid. Tidak pernah ada satu riwayat Nabi Muhammad mencaci maki sembahan umat agama lain, hatta walaupun musyrik.